Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mata kuliah perkembangan peserta didik untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah tersebut. Baiklah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Akbar Anugrah Harahap. Yang kedua, Reina Mawar Ananda Huta Gaul. Yang ketiga, Andina Safira Ginting. Dan yang keempat, Iren Yosefa Sinaga. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian remaja. Baik, pengertian remaja. Remaja atau adolescens berasal dari bahasa Latin adolescens yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Kematangan yang dimaksud adalah bukan hanya kematangan fisik saja, tetapi juga kematangan sosial dan psikologis. Soningsih 2004. Remaja adalah individu yang berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Di masa kawal kanak-kanak terjadi ketergantungan sosial ekonomi yang penuh terhadap orang tua dan keluarga, lalu meningkat kepada keadaan relatif mandiri. Baik, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu remaja menurut para ahli. Yang pertama yaitu Santrok tahun 2011, bahwa adolescence diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa dengan masa kanak dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi memasuki masa dewasa. Terus yang ketiga, Papalia dan kawan-kawan 2009. Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20-an tahun. Kematangan di sini tidak hanya berarti kematangan fisik, tetapi terutama kematangan sosial psikologis. Baik, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu ciri-ciri perkembangan remaja. Menurut Rumini dan kawan-kawan tahun 2004, perkembangan remaja terlihat pada: pertama, perkembangan biologis. Perubahan fisik pada pubertas merupakan hasil aktivitas hormonal di bawah pengaruh sistem saraf pusat. Perubahan fisik yang sangat jelas tampak pada pertumbuhan, peningkatan fisik, dan pada penampakan serta perkembangan karakteristik seks sekunder. Yang kedua, perkembangan psikologis. Teori psikososial tradisional menganggap bahwa krisis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Pada masa remaja, mereka mulai melihat dirinya sebagai individu yang lain. Terus yang ketiga, perkembangan kognitif. Berpikir kognitif mencapai puncaknya pada kemampuan berpikir abstrak. Remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan dan aktual yang merupakan ciri periode berpikir konkret. Remaja juga memperhatikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Yang keempat, perkembangan moral anak yang lebih muda. Yang lebih muda hanya dapat menerima keputusan atau sudut pandang orang dewasa, sedangkan remaja untuk memperoleh autonomi dari orang dewasa, mereka harus menggantikan seperangkat moral dan nilai mereka sendiri. Terus yang kelima, perkembangan spiritual. Remaja mampu memahami konsep abstrak dan menginterpretasikan analogi serta simbol-simbol. Mereka mampu berempati, berfilosofi, dan berpikir secara logis. Yang keenam, perkembangan sosial. Untuk memperoleh kematangan penuh, remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari kewenangan keluarga. Masa remaja adalah masa dengan kemampuan bersosialisasi yang kuat terhadap teman dekat dan teman sebaya. Baik, kita masuk ke batasan usia remaja. Batasan usia remaja dan klasifikasinya menurut Solzhenitsyn 2004, yakni yang pertama, masa remaja awal atau dini atau early adolescence, yaitu dari umur 11 sampai 13 tahun. Yang kedua, masa remaja pertengahan atau middle adolescence dari umur 14 sampai 16 tahun. Dan yang ketiga, masa remaja lanjut atau late
adolescence, yaitu dari umur 17 sampai 21 tahun. Kita masuk. Baik, kita masuk ke tahap perkembangan remaja yang pertama, yaitu remaja awal atau early adolescence. Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran yang baru, cepat tertarik pada lawan jenis, mudah terangsang secara erotik. Kepekaan terhadap ego menyebabkan para remaja awal ini sulit dimengerti orang dewasa. Yang kedua, remaja madya atau middle adolescence. Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan teman-teman. Ia senang kalau banyak teman sebaya yang mengakuinya. Ada kecenderungan narsistik, yaitu mencintai diri sendiri dengan menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu memilih yang mana peka atau tidak peduli, rame-rame atau sendiri, optimistis atau pesimistis, idealis atau materialis, dan sebagainya. Dan yang ketiga, remaja akhir atau late adolescence. Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelektual, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain, dan dalam pengalaman-pengalaman baru terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berulah lagi. Egosentrisme, terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Tumbuh dinding yang memisahkan diri pribadinya atau private self dan masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya lanjutkan kepada saudari Andini Safira Ginting. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perkembangan biologis menurut para ahli. Yang pertama adalah Sarwono 2006. Perubahan visi yang terjadi pada remaja terlihat pada saat masa pubertas, yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan sosial. Di antara perubahan fisik itu, yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh. Kedua, Mus menguraikan bahwa perubahan fisik yang terjadi pada anak perempuan yaitu pertumbuhan tulang-tulang, badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang, dan tumbuh payudara. 3. Potter 2005 mengatakan bahwa setelah pertumbuhan awal jaringan payudara, puting dan area ukurannya meningkat. Proses ini sebagian dikontrol oleh hereditas, mulai pada paling muda, usia 8 tahun, dan mungkin tidak kompleks dalam usia 10 tahun. Kadar estrogen yang meningkat juga mulai mempengaruhi genital. Sunarto 2002. Pada dasarnya perubahan fisik remaja disebabkan oleh kelenjar pituitari dan kelenjar hipotalamus. Kedua kelenjar ini masing-masing menyebabkan terjadinya pertumbuhan ukuran tubuh dan merangsang aktivitas serta pertumbuhan alat kelamin utama kedua pada remaja. Perkembangan kognitif. Menurut Piaget, perkembangan operasional formal berlangsung antara usia 11 sampai 15 tahun. Pemikiran operasional formal lebih abstrak, idealis, dan logis daripada pemikiran operasional konkret. Perkembangan selanjutnya adalah perkembangan sosial. Yang pertama, menurut Potter, mengatakan bahwa perubahan emosi selama pubertas dan masa remaja sama dramatisnya seperti perubahan fisik. Masa ini adalah periode yang ditandai oleh mulainya tanggung jawab dan asimilasi penghargaan masyarakat. Selanjutnya, tugas perkembangan remaja. Pada masa remaja, menurut Soejinunsi, pada tahun 2004, anak remaja akan dihadapkan pada 2 tugas utama. Yang pertama, mencapai ukuran kebebasan atau kemandirian dari orang tua. Yang kedua, membentuk identitas untuk tercapainya integrasi diri dan kematangan pribadi. Hal tersebut senada dengan tugas perkembangan menurut Sofyan pada tahun 2010, yaitu 1. Memperoleh sejumlah norma-norma dan nilai-nilai, 2. Belajar memiliki peran sosial, 3. Menerima kenyataan jasmani, 4. Mencapai kebebasan dan ketergantungan pada orang tua, 5. Mencapai kebebasan ekonomi, 6. Mempersiapkan diri untuk menentukan sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kesanggupan. 7. Memperoleh informasi perkawinan. 8. Mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep-konsep tentang tingkah laku sosial yang perlu untuk
kehidupan bermasyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahap perkembangannya, remaja dituntut untuk dapat bersikap sesuai dengan keinginannya, lingkungan sekitarnya, dan sesuai dengan nilai positif yang berlaku di masyarakat. Dan dalam penelitian dipilih subjek remaja akhir karena kemandiriannya nilainya sudah terbentuk. Dengan demikian, tidak seperti pada masa remaja awal. Pada masa remaja akhir, kemandirian baik secara emosional maupun perilaku sudah terbentuk. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. See you in the next time.